Bagaikan Batara Kamajaya di Hutan Belantara adalah judul pertama cerita bersambung seri Ramayana karya Sindunata yang terbit perdana di Harian Kompas Minggu 1 Februari 1981. Wiracarita legendaris ini rutin tampil di Harian Kompas setiap minggu hingga 27 Desember 1981. Epilog seri Ramayana bertengger di episode ke-45 dengan judul Sinta Obong. Pada tahun 1978, Sindunata juga menulis serial pewayangan yang tak kalah epik, yaitu Baratayuda di Harian Kompas. Pada tahun 1983, karya Sindunata ini terbit menjadi buku berjudul Anak Bajang Menggiring Angin oleh percetakan PT Gramedia. Sebagaimana kisahnya yang berbasis pada cerita pewayangan, Anak Bajang Menggiring Angin dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi gambar wayang karya seniman Hajar Satoto. Bagi saya, untuk sekedar juga menjawab pertanyaan banyak pembaca, Anak Bajang itu siapa? Bagi saya tidak lebih terikat pada kisahnya, tetapi pada figur Anak Bajang ini yang memang dalam wayang pun juga tidak diterangkan dia itu siapa. Tetapi dalam bayangan saya dia adalah figur yang pada kenyataannya tidak sempurna, merindukan kesempurnaan. Nah, ini yang sebenarnya selalu menjadi buat saya menjadi hal yang sangat menarik, karena dengan demikian lebih baik kita tidak sempurna lalu merindukan kesempurnaan, dan dengan demikian kita bisa realistis terhadap hidup ini daripada kita merasa sempurna lalu seakan-akan semuanya sudah selesai. Kekayaan wayang ini menjadi luar biasa, dan tidak hanya sekedar cerita seperti yang kita ketahui, ada tokoh ini begini, lalu begini perang, dan ini bercinta, tetapi betul-betul punya problem yang sangat manusiawi dan merupakan betul-betul pergulatan manusia juga di dalam aspek-aspek transendentalnya gitu. Jadi lebih suatu figur lah gitu Anak Bajang ini. Anak Bajang Menggiring Angin juga diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul Herding the Wind pada tahun 2019. Sejumlah kegiatan pembacaan terhadap buku ini digelar. Salah satunya pada acara pentas baca Alengka Muram yang merupakan bagian dari buku Anak Bajang Menggiring Angin di Balai Sujatmoko Solo tahun 2010 lalu oleh sastrawan Landung Simatupang. Dalam Frankfurt Book Fair 2015 di Frankfurt, Jerman, novel ini juga dikupas lebih lanjut oleh penulisnya. Sekitar 13 tahun lalu, Sindunata bertekad untuk menulis kembali Banjaran atau kisah tentang anak bajang berdasarkan cerita pewayangan. Namun, setelah berulang kali mencoba, ia selalu gagal. Itu Anak Bajang yang pertama itu dilukis oleh teman-teman untuk agak sedikit didokumentasikan begitu. Lalu pada saat itulah saya mulai menulis, dan kelihatannya kok lancar. Saya sendiri tidak tahu bagaimana kok bisa lancar begitu. Nah, terjadilah naskah yang saya beri judul Anak Bajang Mengayun Bulan. Kalau ini sebenarnya cerita yang lebih tua daripada siklus Ramayana, ini saya ambil dari siklus Arjuna Sasrabau, Arjuna Sasrabau kalau dalam bahasa Jawa. Ini lebih perjalanan saudara, sepasang saudara yang satu jelek, yang satu tampan, yang betul-betul penuh problem, dan ya yang kalau dalam lakon itu disebut Sumantri Ngenger, lakon Sukosrono Sumantri. Saya dalam arti ini gembira karena yang pertama dulu lahirnya di Kompas, dan ini juga bisa dicerbungkan di Kompas. Edisi perdana cerita bersambung Anak Bajang Mengayun Bulan terbit hari ini,
tanggal 27 September 2021 dan akan rutin terbit setiap hari hingga 150 episode ke depan. Seperti kelahiran pertamanya 40 tahun lalu di harian Kompas, kini anak Bajang secara tak terduga minta dilahirkan kembali di harian Kompas, tepat di hari ulang tahun pendiri Kompas Gramedia, Jakob Utama.